Dari Guangzhou ke New York, J-Hope BTS adalah A Hope on the Street. Baru-baru ini J-Hope BTS mengungkapkan proyek terbarunya, yaitu album spesial bertajuk Hope on the Street Vol. 1 untuk menemani serial dokumenternya yang akan datang, Hope on the Street. Sejauh ini, netizen dibuat terkesan dengan desain memukau dan isi album yang mengesankan. Selain itu, jadwal promosi menarik telah dirilis untuk menunjukkan apa yang dapat dinantikan para penggemar setiap hari hingga album dan seri dokumenter dirilis. Baru-baru ini, potongan preview telah dirilis menampilkan J-Hope menari di seluruh dunia. Foto dimulai dari Seoul dan menuju ke Guangzhou, kota tempat J-Hope dilahirkan. Selanjutnya dia pergi ke negeri yang mengambil beberapa foto di New York, Amerika Serikat, dan diakhiri dengan foto super keren dari Paris, Prancis. Big Hit benar-benar bangun, netizen memuji isi Hope on the Street Vol. 1 BTS J-Hope. J-Hope BTS baru-baru ini mengumumkan album spesial Hope on the Street Vol. 1 yang dijadwalkan dirilis pada hari Jumat 29 Maret. Album ini menampilkan desain memukau yang sesuai dengan keseluruhan tema street dance dan akan menemani film dokumenter mendatang seri dengan nama yang sama. Album ini punya total 3 versi Hope on the Street Vol. 1. Versi 1 Prelude, Hope on the Street Vol. 1 versi 2 Interlude, dan Hope on the Street Vol. 1 Weverse Album Version. Dua versi pertama masing-masing dilengkapi dengan zain foto, poster, kartu foto, hang tag, stiker, lirik, dan CD. Sedangkan versi album Weverse dilengkapi dengan foto zain, kartu pos, stiker lirik, pita buku, kartu QR, dan paduan pengguna. Karena netizen terkesan dengan konten kreatif kerennya, konsep tersebut mendapat pujian. Netizen mengatakan, bagaimana mereka bisa memilih desain yang baik, sangat menyenangkan, bikin musik pasti benar-benar terbangun. Wah, album BTS seharusnya hanya seperti ini mulai sekarang. Apakah kalian bersemangat untuk perilisan albumnya? Sementara itu, daftar lagu album baru J-Hope di spoiler, ARMY memecahkan pratinjau yang mustahil dibaca. Pada tanggal 18 Februari KST, anggota BTS, J-Hope, mengejutkan penggemar di hari ulang tahunnya dengan teaser untuk proyek mendatangnya Hope on the Street. Big Hit Music kemudian merilis teaser baru Hope on the Street Vol. 1 pada tanggal 20 Februari KST, mengumumkan bahwa proyek tersebut akan dirilis dalam 2 bagian termasuk album baru dan seri dokumenter. Pengumuman itu datang dengan jadwal promosi dan cuplikan apa saja yang akan disertakan dalam album spesial itu. Sementara Big Hit Music merilis pratinjau visual album dengan beberapa keburaman yang kuat untuk menjaga daftar lagu. Dan artis yang ditampilkan tetap mengejutkan, ARMY tampaknya telah memecahkan kode beberapa dari mereka yang luar biasa. Artis unggulan pertama yang mereka temukan adalah Jungkook. Banyak yang setuju bahwa lagu kedua dalam daftar lagu itu menyertakan Jungkook BTS dalam judulnya. Beberapa orang juga mengenali siluet familiar lainnya dari lagu keempat yang sepertinya berbunyi Ho Yeonjin dari LE SSERAFIM. Beberapa nama lain yang tampaknya ditemukan ARMY dalam daftar lagu yang kabur termasuk Jinbo The Super Freak untuk track 5 dan Yoon Mi-rae dan Gekko untuk track 6. Mengingat label Yoon Mi-rae Feel Good Music telah memposting foto dirinya bersama Gekko dan J-Hope di Instagram resminya menggoda sebuah kolaborasi. Dugaan terakhir tampaknya kurang lebih terkonfirmasi. J-Hope juga merilis jadwal promosi lengkap untuk doku-series dan album. J-Hope baru-baru ini mengumumkan album spesial Hope on the Street Vol. 1 bersama dengan serial dokumenter menyertainya Hope on the Street. Simak jadwal promo lengkapnya untuk kedua proyek itu. Jadwal promosi album. Pertama, potongan pratinjau akan hadir pada 22 Februari, tengah malam KST. Diikuti oleh pratinjau album tanggal 24 Februari, tengah malam KST. Segera setelahnya kita dapat menantikan highlight medley dari 6 lagu pada 27 Februari, tengah malam. Di akhir bulan Maret masih banyak lagi yang bisa kita nantikan, termasuk teaser gambar bergerak resmi lagu utama pada 28 Maret pukul 1 siang, diikuti dengan gambar bergerak lagu resmi utama dan perilisan album keesokan harinya. Terakhir, ada tanda tanya, misteri datang segera setelahnya. Seri dokumenter Hope on the Street. Teaser trailer hadir terlebih dahulu pada tanggal 28 Februari tengah malam KST. Disusul poster utama tanggal 7 Maret tengah malam KST dan trailer utama tanggal 14 Maret tengah malam KST. Setelah itu, 2 episode akan dirilis setiap minggunya, setiap Kamis dan Jumat dimulai dengan episode 1 pada tanggal 28 Maret tengah malam KST. Akan ada total 6 episode berakhir pada 12 April tengah malam KST. BTS vs Block B yang disetelkan Zico tentang panggung kolaborasi ikonik Mama Award mereka.
Zico Blockby menjadi tamu terbaru di MBC Reveal My Stars Live The Manager. Pada suatu saat, dia bertemu dengan Magne dan rapper grup Pio untuk makan malam. Mereka mengenang masa lalu mereka sebagai idola di grup yang sama hingga Zico akhirnya mengungkit sejarah mereka dengan grup BTS yang kini terkenal di dunia. Kedua grup ini melakukan panggung kolaborasi selama 11 menit di Mama Award 2015. Acara penghargaan ini bertujuan untuk menunjukkan generasi K-pop berikutnya melalui penampilan rap dan dance bersama. Hampir satu dekade kemudian, Zico menyayangkan pihak penyelenggara yang secara terang-terangan mengadu domba mereka. Mama Award tidak memberitahu mereka bahwa mereka akan membingkai panggung lebih sebagai pertarungan daripada kolaborasi. Zico menyadari hanya ketika kedua grup sudah berada di atas panggung, panitia memasang tanda versus di layar di atas kepala mereka. Aku ingat di Mama bersama BTS, saat kita naik ke panggung, kita tiba-tiba melihat versus, kata Zico. Meskipun mereka berdua menampilkan Let's Get It Start, itu dipasarkan sebagai sebuah kontes dan bukan sebagai panggung persahabatan bersama yang mereka bayangkan. Hal ini mengganggu Zico karena dia dan orang lain tidak menganggap satu sama lain sebagai pesaing. Kamu tahu kita tidak melihatnya sebagai kompetisi, bukan? Kata Zico. Zico bercanda di akhir bahwa Blockby tahu mereka kalah begitu mereka melihat Jimin memperlihatkan tubuh bugarnya saat dance break. Zico mengatakan, begitu Jimin melepas bajunya, kita tahu semuanya sudah berakhir, kata Zico. BTS membuat rekor pencapaian besar di Circle Chart meskipun baru-baru ini mendaftar. Meskipun seluruh anggota BTS saat ini menjalani wajib militer, mereka terus mencetak rekor dan mencapai tonggak sejarah yang mengesankan di industri K-pop. Dan tidak hanya semua anggota menyelesaikan wajib militer mereka, tapi sudah lebih dari 3 tahun sejak mereka merilis album studio full length terakhir mereka B pada November 2020. Tapi mereka masih terus mencatatkan penjualan album yang stabil. Faktanya, mereka menghasilkan lebih dari 820.000 penjualan sepanjang tahun 2023 dan telah terjual lebih dari 102.000 kopi tahun 2024. Dan berkat album yang terjual dalam sebulan terakhir, BTS kini menjadi artis K-pop pertama yang melampaui 40 juta album fisik terjual menurut Circle Chart. Berikut rincian penjualan album mereka menunjukkan angka penjualan berdasarkan album dan tahun serta total semuanya. Pada postingan Reddit yang membahas pencapaian tersebut, pengguna ini juga merinci penjualan yang dilakukan untuk setiap album BTS serta berapa banyak versi yang ada untuk setiap album. Banyaknya versi dari sebuah album pasti dapat membantu penjualan, tapi BTS tidak pernah melampaui 4 versi dan masih menjual 40 juta album. Saat ini, artis K-pop terlaris kedua adalah Seventeen yang telah menjual sekitar 33 juta album. Setelahnya di posisi ketiga ada Stray Kids dengan penjualan 21 juta album. Selamat pada BTS atas pencapaian luar biasa ini. Akan menarik untuk melihat berapa banyak lagi album yang mereka jual setelah mereka menyelesaikan masa wajib militer pada tahun 2025. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.